Istilah katafrak dikatakan berasal dari bahasa Yunani kata praktos, yang berarti tertutup dari semua sisi. Sebenarnya istilah ini digunakan dalam banyak satuan kavaleri dari berbagai kerajaan, seperti Sasania dan Romawi pada periode akhir. Tapi yang kita bahas kali ini adalah katafrak dari Partia, yang terkenal dalam pertempuran Karrhae. Katafrak Partia adalah satuan pasukan kavaleri berat yang jadi andalan Kekaisaran Partia dalam peperangan. Kuda katafrak bertubuh besar dan bisa berlari dengan cepat. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan zirah, begitu juga dengan penunggangnya, yang juga dipersenjatai dengan sebilah pedang dan tombak panjang. Dengan pasukan ini, Partia juga membawa hal baru dalam strategi perang dunia kuno. Dan berikut ini adalah kisah katafrak Partia selengkapnya. Seorang sejarawan di abad kedua Masehi, Cassius Dio, menceritakan kalau pasukan katafrak bersama dengan kavaleri ringan menuju ke arah musuh secara tidak beraturan, bagaikan bola bowling. Dengan menunggangi kudanya yang besar dan cepat, memporak-porandakan pasukan musuh di sisi kiri dan kanan. Bahkan beberapa prajurit musuh sampai terpental karena terjangan katafrak. Pada zaman kuno, memang katafrak sangat mengerikan. Serangannya membuat gentar barisan pertahanan musuh dalam perang terbuka. Para prajurit bisa terinjak-injak dan terbunuh. Perisai-perisai mereka terlempar, tubuh mereka terpental, sehingga yang tidak kuat mental akan melarikan diri. Saat menyerang, pasukan katafrak membuat celah terbuka untuk memudahkan pasukan pemanah berkuda Partia menembakkan panah-panahnya. Kekaisaran Partia ketika berperang selalu menerjunkan banyak kavalerinya yang tangguh, seperti yang tercatat kalau pasukan katafraknya berhasil mengalahkan pasukan Seleukia di bagian barat Iran dan pasukan Mesopotamia pada abad kedua sebelum Masehi. Bahkan pasukan ini menjadi tandingan bagi bangsa Romawi saat mereka berhasil mengalahkan Mark Antony pada tahun 36 sebelum Masehi. Sayangnya selain dari pertempuran yang disebutkan tadi, tidak banyak yang diketahui tentang peran pasukan katafrak dalam pertempuran lain. Tapi fungsi dan penampilan mereka diketahui dengan jelas dari beberapa sumber, seperti penjelasan Plutarch tentang pertempuran Karrhae pada tahun 53 sebelum Masehi, dan relief batu Virus Abad yang menggambarkan tentang kekalahan terakhir bangsa Partia dalam pertempuran dengan Kekaisaran Sasania pada tahun 224 sebelum Masehi. Pada tahun 53 sebelum Masehi, terjadi pertempuran Karrhae di Turki saat ini, antara Kekaisaran Partia melawan Kekaisaran Romawi. Dalam pertempuran ini disebutkan baju zirah seperti apa yang dikenakan katafrak. Saat itu Jenderal Partia yang bernama Surena memimpin 1000 katafrak Partia dan 9.000 pemanah berkuda. Sedangkan pasukan Romawi yang dipimpin Marcus Crassus berjumlah lebih dari 30.000 infanteri dan 4.000 kavaleri. Sebelum pertempuran berlangsung, Surena membuat taktik yang mempermainkan psikologi Romawi. Plutarch mencatat kalau sebelum pasukan Romawi mendekat, Surena menyembunyikan sebagian besar pasukannya di belakang, sehingga pasukan Partia terlihat sangat sedikit. Kemudian setelah berhadapan dengan pasukan Romawi, tiba-tiba dari belakang terdengar suara genderang perang yang digambarkan Plutarch seperti raungan binatang buas yang berpadu dengan suara laksana guntur, yang membuat pasukan Romawi terperangah. Lalu muncullah semua pasukan Partia. Sebelum menyerang, Surena memerintahkan para katafrak menutupi zirah mereka dengan jubah dan kulit binatang. Setelah serangan dimulai dan mereka semakin dekat dengan pasukan Romawi, para katafrak segera melepaskan jubahnya, sehingga terlihatlah armor dan topi mereka yang terbuat dari besi marginian yang berkilau. Perlu diketahui, besi marginian saat itu terkenal memiliki kualitas yang tinggi dan tahan terhadap korosi, sehingga besi itu dapat menunjukkan kilauan yang tajam. Dengan kualitasnya yang unggulan, tentu harganya sangat mahal, dan para personil katafrak harus membeli peralatan mereka sendiri. Walaupun begitu, mereka sanggup membelinya
karena Surena, komandan mereka, adalah orang terkaya kedua setelah raja di Partia. Selain baju zirah dari lempengan-lempengan besi Margiania, Plutarch juga menyebutkan kalau mereka juga ada yang menggunakan baju zirah rantai, yang mana baju zirah jenis ini kemungkinan ditemukan oleh bangsa Celtic dan menjadi salah satu baju zirah yang paling banyak digunakan. Salah satu momen penting dalam pertempuran Carrhae adalah saat tubuh Crassus terpental lalu ditahan oleh panah-panah dari pemanah berkuda Partia. Komando pun diteruskan oleh anaknya, Publius Crassus, yang kemudian keluar dari formasi pasukan untuk mengejar katafrak Partia. Setelah Publius terpancing cukup jauh, kavaleri Partia yang memakai zirah rantai segera berbalik untuk menggempur pasukan Romawi. Pasukan Romawi yang mencoba berkumpul kebingungan karena penglihatan mereka dikaburkan oleh kabut debu yang dibuat oleh para pemanah berkuda Partia, sehingga mereka menjadi sasaran empuk. Karena Publius merasa mustahil keluar dari kekacauan tersebut, ia mencoba untuk menyerang pasukan katafrak sekali lagi. Namun kavaleri Partia yang memiliki tombak yang lebih panjang menggagalkan serangan itu, sehingga Publius pun juga terbunuh dalam pertempuran itu, dan kemenangan ada di tangan pasukan Partia yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Biasanya, kavaleri berat dapat melakukan beberapa tugas yang berbeda, sedangkan katafrak Partia berfungsi layaknya tank di zaman ini yang digunakan untuk mendobrak barisan pertahanan musuh, dan strategi semacam ini adalah hal baru di zaman itu.